Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Umairah dengan nomor induk mahasiswa 20101162220025 dari kelas A2, jurusan Pendidikan dan Bahasa Sastra Indonesia Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan menjelaskan hasil ringkasan materi morfologi bahasa Indonesia. Adapun materi yang akan saya bahas yang pertama adalah konsep morfologi dan ruang lingkupnya, yang kedua identifikasi morfem dan aplikasinya, dan yang ketiga wujud morfem dan pembentukannya, dan yang keempat morfofonemik. Adapun pengertian dari morfologi adalah satuan terkecil disebut dengan morfem dan satuan terbesar disebut dengan kata. Jadi morfologi adalah mempelajari struktur internal kata berkaitan dengan bagaimana pembentukan kata itu sendiri. Morfem terbagi menjadi dua, yaitu morf dan alomorf. Jadi perlu kita ingat adalah morf adalah bentuk leksikal dari morfem yang belum diketahui statusnya dalam hubungan keanggotaan dalam suatu morfem, sedangkan alomorf sudah diketahui statusnya dalam suatu morfem. Adapun contoh dari morf dan alomorf pada kata ditambah dengan kata ambil menjadi mengambil, pada kata menjadi ditambah dengan kata baca menjadi membaca, pada kata ditambah dengan nulis menjadi menulis, pada kata ditambah dengan kata lam menjadi menyelam, pada kata ditambah dengan kata lap menjadi melap, pada kata ditambah dengan kata cor menjadi mengecor. Jadi bahwa kita ingat adalah proses morfologis adalah proses penggabungan morfem menjadi kata afiksasi, reduplikasi, perubahan kata, suplisi, dan modifikasi kosong. Namun di dalam morfologis bahasa Indonesia yang berupa perubahan internal, suplisi, dan modifikasi kosong, jadi dalam proses morfologis bahasa Indonesia hanya melalui afiksasi dan reduplikasi. Adapun dari proses pendudukan kata pasti ada proses penambahan ataupun pengurangan sehingga kita dapat mengalami perubahan makna dan kelas kata. Kita beralih ke materi identifikasi morfem dan aplikasinya. Jadi pada prinsip penentuan morfem, dasar yang membantu kita untuk mengenali sebuah morfem dalam materinya ada dua mengenai prinsip mengenal morfem. Jadi ada 6 prinsip menurut Ramlan dalam buku Tarigan dan 7 prinsip menurut hal kedua pendapat ini saling melengkapi. Adapun 6 prinsip dalam menurut Ramlan adalah yang pertama, satuan-satuan yang punya struktur fonologik dan arti leksikal atau arti gramatik yang sama merupakan satu morfem. Yang kedua, satuan-satuan yang punya struktur fonologi yang berbeda merupakan satu morfem apabila satuan-satuan itu mempunyai arti leksikal atau arti gramatik yang sama, asal perbedaan itu dapat dijelaskan secara fonologi. Yang ketiga, satuan-satuan yang punya struktur fonologi yang berbeda sekalipun perbedaannya tidak dapat dijelaskan secara fonologi masih dapat dianggap sebagai satu morfem apabila mempunyai arti leksikal atau arti gramatik yang sama dan punya distribusi yang komplementer. Adapun prinsip-prinsip morfem terbagi menjadi 6. Yang pertama, pada prinsip yang pertama, satuan-satuan yang punya struktur fonologi dan leksikal yang sama pada satu morfem, contohnya beli rumah, rumah baru, menjaga rumah, berumah, dan satu rumah. Satuan rumah dalam contoh di atas merupakan satu morfem karena satuan itu tidak memiliki struktur fonologik dan arti leksikal yang sama. Dan pada prinsip kedua, satuan-satuan yang punya struktur fonologik yang berbeda merupakan satu morfem apabila satuan-satuan itu mempunyai arti leksikal atau arti gramatik yang sama, asal perbedaan itu jelas secara fonologik. Contohnya menjahit, membeli, menyalin, menggendong, mengecat, melamar. Satuan-satuan menye, menge, dan me dalam contoh di atas punya arti gramatik yang sama, yaitu menyatakan tindakan aktif, tetapi struktur fonologiknya jelas berbeda. Satuan menye, menge, dan me adalah alomorf dari morfem men. Oleh karena itu, semua satuan tersebut merupakan satu morfem. Adapun pada prinsip yang ketiga adalah satuan-satuan yang punya struktur fonologi yang berbeda, perbedaannya tidak dijelaskan secara fonologik, tapi masih dianggap satu morfem oleh arti leksikal dan gramatik. Contohnya beralih, bersua, berjumpa, berbaring, belajar, dan bersandar. Pada prinsip keempat,
Apabila deretan strukturnya itu adalah satuan-satuan berparalel dalam satu kekosongan, maka kekosongan itu merupakan morfem atau yang dikenal dengan morfem zero. Pada contoh, ibu menggoreng ikan, ibu menyapu halaman, ibu menjahit baju, ibu membeli telur, ibu minum teh, dan ibu makan pecel, dan ibu masak rendang. Pada prinsip yang kelima, yaitu satuan-satuan yang punya struktur fonologik yang sama mungkin merupakan satu morfem, mungkin pula merupakan satu morfem yang berbeda. Pada contoh, ia menanam kembang, dan pada contoh kedua, bunga itu telah kembang. Ayah sedang tidur, dengan tidur ayah sangat nyenyak. Yang ketiga, telinga orang itu lebar, dan telinga kuali itu lebar. Pada prinsip keenam, setiap satuan yang dapat dipisahkan merupakan morfem. Pada contoh pertama, berharap dan harapan. Pada contoh yang kedua, mendatangkan, didatangkan, mendatangi, pendatang, kedatangan, dan datang. Pada contoh yang ketiga, bersenang-senang dan berlari-larian. Yang keempat, gelap gulita dan simpang siur. Adapun pada materi yang ketiga adalah wujud morfem dan pembentukannya. Terbagi menjadi 8 morfem. Yang pertama ada morfem segmental dan suprasegmental, yaitu morfem segmental yang dapat berdiri sendiri dan morfem suprasegmental yang tidak dapat berdiri sendiri. Contohnya adalah cahaya dan bercahaya. Yang kedua ada morfem bebas dan terikat. Pada contoh sepeda, satuan, satu, dan hujan. Dan contoh pada morfem terikat adalah berkedanaan. Yang ketiga ada monomorfemis dan polimorfemis. Mono ini adalah satu dan poli ini adalah lebih dari satu. Pada contoh sepeda, beli dan jual. Pada contoh morfem polimorfemis adalah bersepeda, membeli, dan menjual. Yang keempat ada morfem leksikal dan morfem gramatikal, yaitu pada contoh sedekah dan bersedekah. Yang kelima morfem dasar dan asal. Pada kata kedinginan, morfem dasarnya adalah dingin dan morfem asalnya adalah kean. Yang keenam morfem utuh dan terbagi. Pada morfem utuh adalah sepeda, buka, meja, dan kursi. Pada morfem terbagi adalah mem, ter, di, dan kean. Yang ketujuh adalah morfem zero. Pada contoh, saya senang minum susu setiap pagi. Yang kedelapan ada pembentukan afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Afiksasi ini adalah proses pembubuhan afiks pada sebuah dasar atau bentuk dasar, sedangkan reduplikasi adalah proses morfogenesis yang mengulang bentuk dasar baik secara keseluruhan, secara parsial, maupun dengan perubahan bunyi. Adapun pengertian dari komposisi adalah hasil dan proses penggabungan morfem dasar dengan morfem dasar yang terikat maupun tidak sehingga menjadi identitas leksikal yang baru. Langsung saja kita beralih ke materi yang keempat, morfofonemik. Menurut Abdul Khair, morfofonemik adalah kajian mengenai terjadinya perubahan bunyi atau perubahan fonem sebagai akibat dari adanya proses morfologi, baik secara proses afiksasi, reduplikasi, maupun proses komposisi. Adapun proses morfofonemik adalah proses perubahan fonem yang dapat berupa penambahan, perubahan, pergeseran, ataupun hilangnya fonem yang terjadi karena bergabungnya antara morfem yang satu dengan morfem yang lain. Adapun pada contoh morfem pemunculan adalah pada kata hari ditambah dengan kata an menjadi harian. Pada fonem an pada dasar hari akan muncul bunyi semivokal y. Yang kedua pada fonem penghilangan pada contoh Jawa ditambah dengan kata ban menjadi jawaban. Pada kata jawaban, fonem B bergeser ke belakang dan bergabung dengan fonem ban. Selanjutnya pada contoh fonem peluluhan pada kata men ditambah dengan kata las menjadi mengelas, terdapat peluluhan fonem L pada kata las dan disenyawakan dengan fonem nasal eng yang ada pada fonem me. Pada fonem perubahan pada contoh kata ter ditambah dengan kata anjur menjadi terlanjur. Pada contoh di atas pada kata terlanjur terdapat fonem R berubah menjadi fonem L. Yang terakhir adalah fonem pelepasan atau pelesapan. Pada kata ber ditambah dengan ajar menjadi belajar. Pada contoh di atas fonem R berubah menjadi fonem L. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dalam penjelasan mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan bisa menjadikan pelajaran buat Anda. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.